ngajak ngobrol. Iya, kan mama kan perempuan juga. Papa? Papa udah amnesia? Lah, papa baru sadar kalau mama ini selama ini tuh mama perempuan. Pak, kurang-kurangin deh, Pak. Mama yang kurang-kurangin, papa juga tahu. Maksudnya itu, kalau ada waktu senggang, mama deketin Kinar. Mama ajak ngobrol. Ya, kayak temen curhat gitu. Baru nanti mama kasih masukan pelan-pelan. Iya. Setuju. Sejauh ini Tristan itu baik banget sama gue. Dia nggak pernah ngapa-ngapain gue dan dari awal juga gue ngejar-ngejar dia dan dia nggak pernah ngerespon ke gue dan dia baik-baik aja kok, nggak ada gelagat yang jahat atau kayak gimana kok. Kinar, udah lah, lu percaya aja sama gue. Gue lebih kenal Tristan daripada lu. Gue tahu dia orangnya kayak gimana. Dan gue nggak mau lu kenapa-kenapa sama dia. Boy, gue yakin Tristan itu baik. Udah deh. Udah gue tebak. Lo pasti tergila-gila sama gue dan jatuh cinta sama gue, Kinar. Ya, Kinar. Kenapa? Halo, kamu kemana sih? Ya udahlah. Pasti Boy udah nyeritain semuanya ke kamu kan? Udah, Kinar. Mungkin kita emang saling mencintai. Tapi kita gak berjodoh. Ya udahlah, ya. Enggak. Masalah itu kita nggak bakal ada yang tahu. Kita harus ketemu, kita harus ngomong. Tapi Kinar, aku gak mau ngerusak hubungan kamu sama sepupu kamu. Jadi ya, kalau kita emang harus bisa ya udah, ngerti ya? Tristan, itu urusan aku sama Boy. Udah, nanti aku yang ngurus, itu bukan urusan kamu. Kamu nggak usah mikirin, yang pasti sekarang kita harus ketemu, kita harus ngelurusin semuanya. Ya udah kalau kamu maksa, oke. Kita ketemuan di kafe biasa, tempat kita ketemu, ya? Ya udah, oke. Tunggu ya. Boy, udah, jangan pernah urusin urusan cinta gue, oke? Aduh, gimana cara ngelarang Kinar pacaran sama Tristan ya? Gue khawatir banget Tristan punya niat jahat sama Kinar. Dan gue juga takut kalau dia cuma mau nyakitin hatinya Kinar. Hey, Kamu mau ngomong apa lagi? Tristan, aku tuh sayang banget sama kamu. Ya, aku juga. Ya udah, makanya permusuhan antara anak Black Cobra dan AJ itu ya, atau enggak kamu dan Boy, jangan sampai mempengaruhi hubungan kita. Nggak bisa, Kinar. Boy itu sepupu kamu. Ya aku nggak peduli. Selama kamu tetap baik sama aku, ya aku nggak peduli. Kinar, kamu denger ya? Aku cuma nggak mau disangka kalau aku itu ngerjain kamu. Karena kamu itu sepupunya Boy. Kamu harus ngerti itu, oke? Jadi aku mau mulai sekarang, mungkin kita nggak usah ketemu lagi. Bilang iya, Kinar. Jangan mau ketemu lagi sama dia.
Enggak, aku nggak mau. Aku bakal berusaha gimana caranya biar Boy itu nerima kamu. Gak bisa, Kinar. Boy itu benci sama aku. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Tapi aku ngerasa hubungan kita ini gak sejalan dengan permusuhan aku dengan Boy. Tristan, please dong. Jangan mutusin sebelah pihak kayak gini. Kamu mikirin perasaan aku. Sumpah aku tuh sayang banget sama kamu. Tolong dong. Hubungan kita tuh baru banget. Baru seumur jagung. Aku sayang banget sama kamu. Aku gak bakal kayak gini kalau kamu tetap ada dalam hidup aku. Beneran deh. Kamu masih tetap mau selalu ada di hidup aku kan? Iya. Mau tetap ada jadi orang yang paling spesial buat aku. Iya, Kinar. Aku janji. Aduh, gue jadi khawatir deh sama papi. Kata orang, penyakit itu bisa datang dari pikiran. Nah, kalau papi banyak pikir kayak gini, ntar papi bisa sakit dong. Ah, enggak. Gue nggak terima kalau papi sampai sakit cuma gara-gara mikirin si Adriana. Mendingan gue curhat aja kali ya sama Boy. Dari Reva. Halo, Rev. Halo Boy, kamu lagi di mana? Aku lagi di jalan, Rev. Oh, terus tadi gimana latihannya? Latihannya sih lancar. Cuman ya biasalah, Alex tuh suka ngeledekin aku, gangguin aku. Dan habis latihan, ya biasalah. Aku dikejar sama mereka, terus mereka tadi ngeroyok aku. Aku tuh gak habis pikirnya sama Alex. Itu anak tuh kadang-kadang, bener-bener deh bikin greget banget. Terus kamu gimana? Rev, kamu tenang aja, aku baik-baik aja kok. Dan kayaknya aku karena didoain sama kamu deh. Ih, lebay deh. Rev, aku juga serius kali. Dan aku juga beruntung banget. Tadi Mondi, Haikal, dan teman-teman aku yang lain pada datang nolongin aku. Malahan abahnya Raya juga datang loh nolongin aku. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah banget ya Rev ya. Aku dengar dari Haikal, katanya kamu yang ngasih ide itu buat ngikutin aku. Karena kamu tuh takut kalau aku kenapa-kenapa sama Alex. Iya sih, soalnya gimana ya Boy? Aku tuh khawatir banget sama kamu. Makasih ya sayang ya. Sama-sama sayang. Loh, kok sayang sih? Sayang tuh pakai S bukan C. Udah malam, dingin. Oh iya, kamu telepon ada apa nih? Mau nanya aku sesuatu ya? Oh, Rev, kok diem sih? jadi Boy, aku tadi tuh telepon kamu. Pertama emang karena aku mau tahu kabar kamu. Terus yang kedua karena aku mau curhat. Ini masalah papi. Tapi kan kamu masih di jalan. Jadi mendingan ntar aja deh, gak apa-apa. Udah Rev, kamu cerita aja. Aku udah nepi kok. Jadi papi itu digugat cerai sama Adriana, Boy. Terus? Tapi masalahnya papi tuh kayaknya belum siap deh buat berpisah sama Adriana. Aku ngeliat papi tuh jadi kayak kepikiran banget karena digugat cerai sama Adriana. Aku ngeliat kayaknya papi tuh berat banget kalau disuruh pisah sama Adriana.
Di satu sisi, aku sih ngerasa, jujur aku ngerasa seneng. Karena dengan begitu yang pertama papi terlepas dari cewek yang cuma mau duitnya aja. Dan yang kedua, ya udah gak ada penghalang lagi di hubungan kita. Tapi, nanti aku cerita lagi ya, soalnya papi udah pulang. Bye. Papi habis dari mana aja? Kok baru pulang? Iya, tadi ada sedikit urusan. Kok kamu belum tidur? Iya, aku nungguin papi. Ya udah, semestinya kamu nggak perlu nungguin papi. Tapi masih agak capek. Papi mau istirahat dulu ya. Jangan lupa kamu tidur. Iya, Pi. Kasian banget sih papi. Pasti papi tuh mumet banget deh mikirin Adriana. Makanya papi butuh keluar cari udara segar. Non, itu teh si Tuan kenapa? Kok mukanya kayak ditekuk-tekuk gitu? Iya, Bi. Papi itu digugat cerai sama Adriana. Apa? Digugat cerai sama nyomud? Kalau begitu yes. Kenapa Non? Bi, jangan kenceng-kenceng, ntar kalau papi denger gimana? Non, Surti mah malah seneng kalau Tuan itu cerai sama si nyomud. Bukannya Non juga seneng? Seneng sih seneng, Bi. Tapi masalahnya Bibi lihat sendiri kan gimana kondisi papi sekarang. Nah, ini baru digugat cerai loh, Bi. Gimana kalau dicerai beneran? Kan kasihan papi. Iya sih ya Non. Namanya orang cinta teh susah ya ternyata. Untung Surti teh nggak cinta sama siapa-siapa. Jadinya nggak ikut pusing. Udah, Abi ya. Ikut pulang. Hebat juga ya. Babinya si Raya bisa ngalahin si Kobar. Abahnya si Raya, Be. Bukan babehnya si Raya. Be, betul. Sama aja babe sama abah. Iya, tetok lu. Sok lu. Iya, Be. Alhamdulillah. Ya, semoga aja anak Black Cobra kapok lah. Terus nggak macam-macam lagi sama kita deh. Amin. Kal, bagaimana kalau kebahagiaan ini kita rayain aja? Setuju gak guys? Setuju. Gua like ide lu. Mendingan gimana kalau kita sekarang freestyle? Apa sih? Malam-malam pakai freestyle? Enggak perlu. Bau lu, duduk lu bau lu. Malam kamu freestyle. Udah lama nih, Be, nggak freestyle. Ya, sok lu. Diam aja di bilang udah freestyle. Apa yang freestyle? Lu baon. Nadine. Ini duit sumbangan dari anak-anak buat ngebangun rumah Bang Oki. Aku serahin aja ya ke Bang Oki, biar bisa cepet-cepet beli material. Iya, makasih banyak ya Nadine. Tapi gimana ya? Aku juga bingung nih apa aja yang harus aku beli ya. Terus pemborong zaman sekarang kan emang susah banget buat dipercaya. Lo nggak usah repot-repot, nggak usah pikirin. Biar aja babe yang ngurusin. Babe kan nggak bisa bantu banyak. Apalagi bantuin Dana. Itu juga kalau lu percaya sama babe. Ya ampun Be, kalau Babe yang minta mah pasti percaya dong. Tapi Oki juga jadi nggak enak nih Be kalau harus ngerepotin Babe. Ki, itu sih namanya bukan ngerepotin, Ki. Itu sama juga ngasih kesempatan babe buat beramal. Nah, ini nih yang disebut peluang ibadah kayak begini. Juga sih. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Be. Ya sama-sama. Udah mulai sekarang lu nggak usah pikirin deh tuh, ya? Siap. Serahin aja semuanya sama babe. Iya Be. Yaudah Cing, berarti ini Nadine kasih aja ya udah yang lain Cing. Ya sini. Ini babe terima nih, ya? Iya Be. Ya udah, berarti aku di sini udah gak ada urusan lagi sih. Tadi pulang dulu ya Cing. Lu pulang sama siapa? Bang Oki,
Anterin aku pulang ya. Gak enak juga ya kalau gue nolak tawaran Nadine. Apalagi Nadine udah baik banget sama gue. Udah bantuin koleksiin uang buat bangun rumah gue lagi. Sama Babe juga udah baik banget sama gue. Duh bingung gue. Jadi sama-sama gak enak. Lagian ini udah malam juga sih. Bang Oki, mau kan? Ya udah. Yeay. Ya udah deh, Cing, nanti pulang dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Oke juga pamit juga, Be. Semuanya pulang dulu ya. Hati-hati. Anak muda, anak muda. Ya, mana lu, Ki? Kita pulang dulu, ya. Jangan mau ngebut, kasihan Nadine. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ada yang lupa nih. Ini penting banget nih. Si Willy mau kemana? Ya Boy ya? Telepon lagi, mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Boy ganteng. Hah? Salam, Boy. Boy, duduk kursi. Ayo, sini. Tarik ke sini. Kenapa nih, Ma? Boy, pacarnya Kinar tuh kenapa? Cerita dong sama mama, kepo nih. Gini, Ma, Pak. Boy itu sebenarnya takut sama pacarnya Kinar sekarang. Soalnya Boy takut kalau Kinar itu dipermainkan sama cowoknya. Loh, dipermainkan kayak gimana sih? Ayo nasehatin. Kok kamu bisa mikir kayak gitu, Boy? Pak, soalnya Boy tahu siapa cowok Kinar itu, Pak. Emangnya cowoknya Kinar itu siapa, Boy? Cowoknya Kinar itu masih anggota Black Cobra, Ma. Kalau itu mah nggak cocok. Itu kan anak berandalan, Pak. Aduh, nggak ada manner. Siapa, Boy? Si Alex itu? Bukan, Pak. Cowok itu sih pernah datang ke acara wedding anniversary-nya Papa sama Mama. Dia pernah datang ke sini. Orangnya sih ganteng, Ma. Dan namanya Tristan. Alah, udah nggak penting ganteng mah, Boy. Buat apa kalau anak itu berandalan? Ya nggak, Pak? Nggak penting gantengnya. Lupakan aja itu. Oh, kok Mama gitu sih? Tadi kan Mama nelpon langsung nanya, cowoknya ganteng nggak? Hah? Tadi emang Mama nanya kayak gitu? Oh, berarti tadi tuh Mama kilaf, Boy. Ya udah, gini aja. Kalau perlu nih, Mama dapat ide nih. Ntar kalau Kinar pulang ya, Mama akan nasehatin Kinar. Kalau perlu nih, Mama bilang, Kinar, udah kamu putus aja sama si Tristan, anak berandalan itu. Cocok apa? Ma, jangan langsung pakai emosi gitu dong. Ini nggak pakai emosi, Pak. Ini cara Mama memprotek Kinar sebagai anak perempuan. Beda kalau Boy anak laki-laki, Pak. Papa juga tahu. Papa juga nggak suka kalau Kinar itu pacaran sama anak geng Black Cobra itu. Mama juga nggak setuju. Tapi kita harus gimana? Papa bener, Ma. Apalagi Boy tuh ngeliat Kinar tuh jatuh cinta banget sama Tristan. Dan kalau misalnya kita langsung suruh Kinar putus sama Tristan, atau suruh jauh-jauh sama Tristan, mungkin Kinar itu bisa kabur dari rumah ini. Nah, Boy nanti jadi sulit dong buat ngejagain Kinar dari kejahatannya Tristan. Tuh, Ma. Ya, susah juga ya kalau ketitipan anak perempuan ya, Pak. Jadi bingung, kita galau. Ya, gimana ya? Dilembutin susah, dikerasin susah. Ya, kalau diomelin dia ngambek, dimarahin apalagi dia kabur. Jadi kita harus gimana dong? Ya kan bagaimanapun Kinar itu kan tinggal di rumah kita, sama kita. Berarti itu tanggung jawab kita. Jangan sampai nanti orang tuanya malah kecewa atau marah sama kita. Wah, itu dia masalahnya, Pak. Ya kan? Terus sekarang kita harus ngapain? Bagaimana? Gimana pun kita anak perempuan. Kita nih orang tua kedua loh, Pak. Iya, Papa juga tahu. Makanya, Boy, kamu bantu kita ya. Tolong jagain Kinar. Maksudnya, kamu pantau kecil. Terus, kalau ada apa-apa, kamu jagain. Supaya jangan sampai ada hal buruk terjadi sama Kinar. Ya,
Nanti Boy bakalan pantau Kinar terus. Tapi kalau misalnya Boy kesulitan, Papa sama Mama bantuin ya. Iya, siap Boy. Pasti Mama sama Papa akan pantau Kinar terus. Oke? Pantau dari mana? Kompak dong kita. Kamu informannya. Oke? Kalau urusan itu siap, Boy. Laksanakan sebagaimana mestinya, ya nggak, Ma? Bener, cocok. Cuman, Mama juga kalau bisa, pelan-pelan deketin Kinar. Oh, pelan-pelan aja ngobrol. Iya, kan Mama kan perempuan juga. Papa? Papa udah amnesia? Lah, Papa baru sadar kalau Mama ini selama ini tuh Mama perempuan. Pak, kurang-kurangin deh, Pak. Mama yang kurang-kurangin, Papa juga tahu. Maksudnya itu, kalau ada waktu senggang, Mama deketin Kinar. Mama ajak ngobrol. Ya, kayak temen curhat gitu. Baru nanti Mama kasih masukan pelan-pelan. Iya. Setuju. Ya Allah, hanya Engkau tempat hamba meminta pertolongan. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Tolong, lapangkanlah dada Papi, agar Papi bisa menerima kenyataan kalau harus berpisah dari Adriana. Aku mohon, ya Allah, bukakanlah mata Papi, supaya Papi bisa tahu siapa Adriana sebenarnya. Dan hamba juga memohon petunjuk darimu, ya Allah, agar hamba bisa membuktikan kepada Papi bahwa Adriana itu tidak pantas untuk dicintai Papi. Hamba mohon bantuanmu, ya Allah. Amin. Halo, Boy. Hai. Kenapa malam-malam nelpon? Kangen ya? Iya nih, aku keinget kamu terus. Gombal. Aku serius kali, Ref. Kalau aku lagi mumet, terus lagi ada masalah, pasti aku kepikiran kamu. Dan pas denger suara kamu, semua masalah aku tuh bakalan hilang. Dan hati aku tuh jadi tenang. Alhamdulillah. Yang penting jangan sampai kamu lupa ingatan ya. Iyalah, jangan dong kalau itu. Oh iya, Ref, gimana papi kamu? Ya, kalau masalah papi, ya gitu deh, Boy. Papi aku kayaknya berat banget kalau misalnya harus pisah sama Adriana. Ya mungkin karena papi terlalu cinta sama Adriana. Tapi aku maklumin itu sih, Boy. Cuma masalahnya, aku tuh harus tahu, Boy, siapa mantannya Adriana yang masih dia cintai itu. Karena dengan begitu aku tuh punya bukti yang kuat buat aku ngomongin ke papi, supaya papi tuh bisa apa ya, bisa kebuka matanya, supaya papi tuh nggak dibuta-butakan terus sama cinta papi ke Adriana. Biar papi tuh bisa tahu kalau Adriana itu bukan wanita yang pantas buat papi cintai. Ya, insya Allah, Ref. Mudah-mudahan aja Allah itu bisa menyadarkan papi kamu kalau Adriana tuh nggak baik buat papi kamu. Iya. Udah malam nih, mendingan istirahat tidur. Udah bisa tidur nih ceritanya. Yaudah, kalau gitu aku tidur duluan ya, Boy. Oke, bye. Bye, Budi. Dah, Bolot. Apa gua ngomong jujur aja kali ya sama Reva? Kalau gua mantannya Adriana.
kalau misalnya gue kasih tahu ke Reva, pasti dia bakalan ngejauhin gue dan marah banget.